Batik merupakan salah satu seni pewarnaan kain yang sudah ada sejak zaman kuno dan masih populer hingga saat ini. Menurut istilah Jawa, kata batik atau nyerat yaitu menuliskan malam menggunakan canting serta membuat motif pada kain mori sehingga menjadi ragam hias tertentu. Dengan demikian, batik adalah seni kriya tradisional dalam pewarnaan kain dengan menggunakan canting dan malam. Pengertian batik itu kan satu proses tentang lintang warna ya. Jadi kalau kamu ngomong soal batik ya, itu pasti di situ ada pengalaman, pencelupan, ya, pewarnaan dan perawatan. Itu definisi batik. Sebagai seni pewarnaan kain, batik berkembang di berbagai daerah, salah satunya di Yogyakarta. Sejarah batik Yogyakarta. Keberadaan batik Yogyakarta tidak lepas dari sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam oleh Panembahan Senopati. Puncak kejayaan batik terjadi pada masa ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Pada masa tersebut, seni dan budaya mendapatkan perhatian yang tinggi. Salah satu halnya yaitu batik. Batik bahkan digunakan sebagai bahan baku sandang dan digunakan dalam berbagai acara. Kalau sejarah batik di Yogyakarta itu tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Giyanti, di mana di situ pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Nah, di pembagian tersebut tidak melulu pembagian kekuasaan, tapi juga ikut dibagi benda-benda budaya juga. Salah satunya adalah model pakaian. Model pakaian jatuh ke Yogyakarta, termasuk di dalamnya batik. Nah, di situ mungkin awal mula batik berada di Yogyakarta. Keraton Yogyakarta. Segala kebudayaan yang ada di Yogyakarta berasal dari dalam keraton. Parang rusak menjadi motif batik Yogyakarta yang pertama kali diciptakan oleh Panembahan Senopati. Motif batik Yogyakarta khususnya memiliki 7 simbol, yaitu parang, semen, nitik, kawung, geringsing, poleng, dan suluran. Selain itu, batik Yogyakarta memiliki ciri khas tertentu, yaitu warna dasar yang digunakan berwarna putih dan hitam atau biru kehitaman. Biasanya terdapat kain warna putih yang tersisa dan tidak dilukiskan batik atau disebut dengan seret. Pola larangan. Batik yang mulanya hanya berada di keraton, lambat laun berkembang di masyarakat luas. Maka ditetapkan pola larangan pada kain batik yang tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Dalam perkembangannya, pola larangan ini memiliki perubahan. Pada masa Sultan Agung ditetapkanlah ukuran untuk motif kain batik, sehingga terciptalah motif parang yang berukuran besar, tengah, dan kecil. Maka motif parang barong yang pada mulanya hanya digunakan oleh raja, kemudian diperbolehkan digunakan oleh keluarga keraton lainnya dengan ukuran motif parang barong yang lebih kecil. Parang rusak barong menempati posisi tertinggi karena menyimbolkan kekuatan, pengayom, serta kepemimpinan yang dalam hal ini disimbolkan oleh seorang raja. Penyebaran batik Yogyakarta.
Penyebaran batik di Yogyakarta ke masyarakat secara luas menyebar secara menyeluruh melalui proses yang sangat panjang. Setelah sini itu, nah kemudian setelah ini kan berarti kalau dibikin lingkaran itu seperti ini. Jadi ini keraton, ini adalah dalam beteng, ini di luar beteng, ini luar beteng jauh. Nah, kalau di keraton itu masih bermakna dan meskipun sesuai dengan aslinya, empunya. Keluar beteng itu sudah mulai mengalami degradasi sedikit, cuman masih keratonisme. Nah, begitu keluar beteng, itu muncullah sejarah itu namanya batik Sodagaran, dan istilahnya itu sudah dia mengkreat selain alasan dia kepingin pakai, punya uang, tapi dia bukan keturunan, harus indah, harus apa, sesuai dengan selera Saudagar, tetapi lebih banyak ke komoditas budaya. Pada masa sekarang, daerah pusat penghasil batik Yogyakarta terdapat di wilayah Bantul, yaitu di daerah Kiriloyo sebagai ahli motif non-geometris. Daerah Tirto Bambang Lipuro ke barat ahli pada motif geometris, serta daerah Trimulyo Dusun Kembang Songo yang ahli pada motif nitik. Daur hidup batik. Masyarakat Yogyakarta bukan hanya memaknai batik sebagai selembar kain, namun juga sebagai harapan baik dan penerapan strata sosial di masyarakat. Sehingga masyarakat Yogyakarta menganggap penting makna batik dalam perayaan-perayaan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat Yogyakarta memiliki daur hidup batik yang memaknai penggunaan kain batik dari mulai kelahiran hingga kematian. Secara lebih jelas, daur hidup batik adalah sebagai berikut. Masa kehamilan. Biasanya mitoni dilakukan pada kehamilan pertama pada calon ibu ketika usianya memasuki 7 bulan. Pada prosesi mitoni terdapat upacara pantes-pantes. Dalam prosesi tersebut, calon ibu berganti motif kain batik sebanyak 6 kali dan 1 kali kain lurik lasem. Kain-kain tersebut merupakan pilihan dari calon ibu sebagai harapan yang luhur bagi sang buah hati. Masa bayi. Kopohan berarti dibersihkan. Upacara kopohan merupakan tradisi yang menyertai upacara kelahiran seorang anak. Biasanya bayi akan diselimuti kain batik yang turun-temurun dari keluarganya, dengan harapan agar kelak bayi dapat dikaruniai umur panjang seperti leluhurnya. Tahapan masa anak-anak, remaja, dan dewasa meliputi upacara tetesan, supitan, dan tarapan. Upacara tetesan. Upacara ini merupakan tradisi ketika perempuan menjelang dewasa. Upacara ini serupa dengan khitanan bagi laki-laki. Diharapkan melalui upacara tersebut, kelak anak perempuan dapat memberikan keturunan. Di samping upacara tetesan, terdapat pula upacara tarapan bagi anak perempuan. Upacara ini dilaksanakan ketika anak perempuan mengalami menstruasi yang pertama. Tahapan pernikahan. Lamaran merupakan prosesi pertama dalam pernikahan. Prosesi tersebut dimaknai sebagai rangkaian janji setia sepasang kekasih. Kesetiaan tersebut disimbolkan dengan motif batik Satria Manah bagi laki-laki dan semen kuda rente bagi perempuan. Siraman, yaitu upacara memandikan calon pengantin. Pada prosesi ini mempelai akan menggunakan motif batik grompol dan para orang tua menggunakan motif batik nitik.
Midodareni biasanya dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah. Mempelai wanita dan keluarga mengenakan kain batik teruntum dengan makna bahwa calon pengantin wanita telah siap untuk disemai atau dipinang. Panggih. Prosesi ini merupakan bertemunya kedua mempelai setelah akad nikah dan sah menjadi sepasang suami istri. Pada busana Pais Ageng Yogyakarta, kedua mempelai menggunakan kain batik bermotif semen. Upacara congkokan merupakan upacara daur hidup yang digelar ketika seseorang telah mencapai usia 64 tahun. Pada upacara ini menggunakan motif sidaluhur dengan harapan mendapatkan keluhuran budi hingga akhir hayat. Upacara kematian biasanya keluarga dan pelayat menggunakan motif batik slobok. Hal ini memiliki harapan jiwa leluhur dapat kembali dengan lapang meninggalkan jasadnya. Perubahan makna batik dulu hingga kini. Pada masa kini, batik memiliki peralihan fungsi yang semakin luas. Kan zaman dulu itu kan batik sebagai komoditas budaya dengan simbol. Setelah itu adanya keyakinan dan sebagainya. Akhirnya batik sebagai komoditas ekonomi dengan perdagangan. Nah, saat ini kan saatnya batik bagian dari diplomasi, mengenalkan batik ke kancah internasional bahwa wastra Indonesia yang berbasis budaya. Nah, baik itu budaya pengaruh Islam, budaya pengaruh Jawa, tapi budaya itu yang punya keyakinan agar si pemakai menjadi real. Dengan demikian, sejarah dan perkembangan batik Yogyakarta tidak lepas dari peran Keraton Yogyakarta. Penyebaran batik yang bermula hanya ada di keraton, lambat laun dapat menyebar di kalangan masyarakat luas. Masyarakat pun memaknai simbol-simbol pada kain batik dengan harapan baik seperti kain yang digunakannya. Hal ini tercermin pada daur hidup batik yang masih lestari digunakan oleh masyarakat Yogyakarta hingga masa kini. Batik pun ditetapkan sebagai warisan budaya yang adiluhung serta telah tercatat dalam daftar representatif sebagai budaya tak benda warisan manusia yang diakui UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Monumen Batik Yogyakarta. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah Yogyakarta berkomitmen untuk menjaga kelestarian batik sebagai salah satu identitas budaya Indonesia.